di kegiatan webinar public speaking hari ini yang diadakan oleh teman-teman Hima Eksar ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih untuk teman-teman panitia penyelenggara yang sudah mengundang aku di acara hari ini. Banyak wajah-wajah yang aku kenal di sini, ada Budi, ada Zaki dan teman-teman semua. Senang bisa ketemu lagi secara tatap maya ya. Jadi meskipun online, semoga tidak mengurangi rasa silaturahim yang akan kita bangun nih selama kegiatan berlangsung. Nah, pada hari ini aku akan bawakan materi tentang speech atau public speaking tips. Nah, ini akan aku coba bawakan dengan cara sedetail mungkin agar teman-teman itu dapat banyak hal baru ya, ilmu-ilmu baru yang bisa diterapin secara langsung ya nanti selesai dari webinar ini. Dan teman-teman semua, kalau kita bicara public speaking, berarti kita bicara jam terbang ya, kita bicara latihan. Jadi jangan pasang ekspektasi selesai webinar ini langsung bisa public speaking. Mungkin bisa, tapi mungkin tidak maksimal, karena ini kan bukan soal kita dengerin presentasi lalu kita paham gitu ya. Tapi kan harus dipraktikkan juga gitu. Jadi jadikan webinar pada hari ini teman-teman semua sebagai pendorong ya, pemicu dari latihan teman-teman nanti setelah webinar ini selesai. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Teman-teman operator boleh. Oke, jadi kalau kita bicara perjalanan belajar public speaking, itu kita harus bicara percaya diri dulu di awal. Ya, jadi kita tidak perlu bahas isi dari public speaking-nya, karena itu bisa diatur dan dipelajari ya teman-teman ya. Itu sesuatu yang bisa kita pahami, bahkan dalam waktu 1 malam. Ya, contoh kita mau bahas public speaking tentang, buat yang teman-teman dari Hima Eksar pengen bahas tentang fintech syariah misalkan, pinjaman online dari segi kacamata Islam misalkan, itu bisa dipelajari dalam 1 malam. Tapi yang tidak bisa dipelajari dalam 1 malam adalah bagaimana nanti kita membawakannya, gitu ya. Jadi itu akan kita jadikan fokus nih teman-teman pada hari ini. Kedua, kita akan bahas tentang langkah-langkahnya, ya steps in building confidence for public speaking. Bagaimana cara kita membangun tahapan-tahapan yang memudahkan kita untuk belajar. Dan kata kuncinya tahapan ya teman-teman ya. Yang namanya tahapan berarti kan satu-satu ya, bukan kita lakukan serentak berbarengan gitu ya. Jadi kita ingin coba belajar hal pertama, hal kedua, hal ketiganya apa, nanti kita bisa dapat tuh gambaran lengkapnya. Oh, berdasarkan presentasi Kak Abdur hari ini, langkah yang aku harus susun pertama tuh ini, kedua ini, ketiga ini. Gitu ya. Tiga akan kita lihat contoh-contoh public speaking, akan aku coba praktikkan langsung di depan kalian berdasarkan topik yang nanti ada. Terus nanti aku akan coba jelasin juga tentang final remarks juga ya. Tentang ya secara umum public speaking ini seperti apa sih baiknya kita pelajari. Oke, boleh dilanjutkan? Nah, ini definisi dari kepercayaan diri, teman-teman ya, dari kamus Merriam-Webster. Kalau kita bicara confidence atau kepercayaan diri, maka ini ada definisi yang menurut aku lumayan mencerahkan ya untuk kita pahami apa sih makna dari percaya diri. Pertama kita lihat dulu nih dari kalimatnya. Yang dipakai oleh kamus Merriam-Webster itu adalah a feeling or consciousness. Jadi perasaan atau kesadaran ya terhadap apa? Terhadap kekuatan kita, kekuatan seseorang kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketergantungan, reliance on one's circumstances. Ketergantungan pada kondisi tertentu milik kita, milik orang lain gitu ya. Orang lain di situ maksudnya kita. Jadi ada dua definisi nih teman-teman ya. Antara itu kesadaran atau perasaan tentang kekuatan kita atau ketergantungan kita pada suatu kondisi. Dan ini dua-duanya percaya diri ya. Kenapa percaya diri bisa bergantung juga nih Kak Abdur? Karena kadang kita percaya diri karena kita bergantung sama sesuatu. Misalkan, ada orang yang kalau public speaking itu bergantung sama mic. Karena kalau dia public speaking yang nggak pakai mic, suara dia kecil. Kalau suara dia kecil, dia nggak pede karena dia takut nggak kedengeran. Makanya dia butuh mic, butuh alat pengeras suara. Ya, makanya ada definisi kalimat yang menggunakan reliance of one circumstances. Jadi di sini teman-teman bisa paham bahwa kadang percaya diri itu bukan soal kita harus punya perasaan atau sadar bahwa kita emang percaya diri. Itu percaya diri, iya betul, tapi tidak harus selamanya seperti itu. Definisi kedua dari percaya diri adalah reliance of one circumstances, yang mungkin kita sendiri nggak sadar, yang mungkin kita sendiri tidak merasakan adanya situasi tersebut, cuman kita bergantung ke hal tersebut.
Sehingga karena kita bergantung, kita menjadi percaya diri. Meskipun sebenarnya kita nggak sadar atau tidak merasakan hal itu. Gitu ya. Kalau aku pribadi, pengalaman aku pribadi, dengan adanya pandemi itu sebenarnya mendorong jam terbang aku public speaking itu jadi sangat-sangat sering ya teman-teman ya. Bayangin kalau waktu sebelum pandemi itu yang namanya ngisi webinar seperti ini, jangankan 1 kali sebulan, 1 kali 3 bulan aja mungkin jarang. Mungkin dalam 6 bulan cuma 1-2 kali. Cuman kalau pandemi itu bisa sangat-sangat sering. Aku bahkan di bulan Januari ini ya dihitung sama ini juga kalau pengen di include gitu ya, itu udah 7-8 kali webinar. Jadi kalau misalkan kita bicara kesempatan gitu ya, aku melihat justru adanya pandemi ini jadi ketergantungan aku untuk belajar gitu ya. Karena kalau nggak ada pandemi, aku akan sulit untuk mencari kesempatan itu. Bahkan dari mulai pandemi sampai sekarang detik ini, aku belum pernah lagi nih ngisi webinar secara offline ya. Dan itu ada baiknya, ada buruknya. Tapi tetap, meskipun ada baik, ada buruknya, yang menjadi pelajaran buat aku adalah apapun mediumnya, offline maupun online, yang aku incer tuh adalah lagi-lagi mempraktikkan kemampuan public speaking aku. Seperti itu ya. Jadi 2 tahun lalu, waktu pandemi baru mulai, pastinya berbeda nih sama di webinar-webinar tahun ini ya teman-teman ya. Dan itu step by step kita belajar gitu ya. Yang biasa webinar offline atau ngisi public speaking offline, tiba-tiba ke Zoom, itu mungkin ada yang kesulitan lah teman-teman. Ada orang yang udah jago di offline, pas di online mungkin tantangannya berbeda. Dan itu lumayan menantang buat beberapa orang. Contoh kalau aku online seperti ini sekarang, mata aku harus ke kamera, tapi di saat yang sama aku juga harus lihat materi. Di saat yang sama aku harus lihat Zoom chat box kalau ada yang nanya, atau kalau ada yang raise hand. Itu tantangannya banyak. Belum lagi kalau tiba-tiba internetnya misalkan nge-lag, harus standby, ganti hotspot, dan sebagainya. Itu kan tantangan tersendiri kalau online. Ya, kalau offline kita nggak perlu khawatir. Kita cukup ngeliatin presentasi, kalau mic-nya rusak, ada panitia standby. Kalau ada kenapa-napa, panitianya bisa ditanyain, bisa bantu gitu kan. Jadi tantangannya berbeda. Ya, jadi confidence itu teman-teman cari di mana sumbernya. Ya, kalau public speaking teman-teman misalkan masih dalam tahap belajar, coba untuk public speaking di rapat kecil-kecilan. Contoh teman-teman Hima Eksar nih menyelenggarakan acara hari ini. Pastinya ada rapat dong, rapat awal, rapat persiapan, rapat briefing ya, berbagai jenis rapat untuk mempersiapkan acara hari ini. Coba teman-teman belajar untuk public speaking, nggak usah lama-lama, 1-2 menit aja untuk teman-teman mengutarakan pendapat teman-teman di dalam rapat tersebut. Contoh kalau teman-teman misalkan ketua pelaksana nih ya dari acara ini, coba saat memimpin rapat teman-teman belajar juga public speaking. Ya, jadi public speaking itu bukan kita diundang jadi pembicara, itu public speaking bukan teman-teman. Ya, public speaking itu adalah saat kita ngomong yang dengerin tuh lebih dari satu orang. Jadi kalau teman-teman lagi di warung kopi ngobrol sama teman-teman yang lain dan jumlahnya lebih dari satu, itu public speaking. Karena saat kita bicara yang ngedengerin tuh lebih dari satu. Speaking publicly, kan itu public speaking. Public itu umum, umum itu lebih dari satu. Jadi jangan menganggap public speaking itu panggung gitu ya. Public speaking itu bukan hanya panggung. Ya, public speaking itu dapat pula berbentuk nongkrong-nongkrong seperti biasa, kita ngobrol-ngobrol santai, rapat kecil-kecilan dan sebagainya. Ya, cuman karena orang merasa public speaking itu konteksnya tuh webinar, seminar, ya kebanyakan menganggapnya seperti itu. Cuman sebenarnya saat kita ngomong dan pendengarnya lebih dari satu, itu udah public speaking. Ya, jadi kalau teman-teman ingin belajar, kalau gitu gimana Kantur? Kalau aku pengen belajar di public speaking, kan aku masih mahasiswa semester baru nih, belum belum semester senior, aku belum bisa diundang sebagai pembicara, aku belum ada pengalaman. Ya tidak harus seperti itu. Ya teman-teman cukup aktif organisasi, kepanitiaan, atau kegiatan apapun yang di dalamnya mengharuskan teman-teman untuk berbicara. Ya, Kak Abdur, tapi aku itu staff di organisasi aku. Aku cuman staff yang paling bawah misalkan ya. Jadi ada ketua, ada manajer, aku staffnya nih kantor yang paling bawah. Kan aku nggak ngobrol sama siapa-siapa. Ya kan aku tidak tidak memerintah orang, tidak menjadi pemimpin bagi siapapun. Tetap teman-teman bisa belajar public speaking. Kenapa? Karena tidak harus dalam posisi memimpin untuk kita bisa public speaking.
Lagi-lagi konteksnya dalam rapat kecil-kecilan saat teman-teman, meskipun teman-teman staff, saat ada kesempatan berbicara, bertanya, itu dipakai, digunakan, maka itulah public speaking. Makanya definisinya dua nih. Antara kita memang sadar bahwa kita tuh percaya diri, ya, atau kita merasa kita percaya diri, feeling or consciousness of one's power, atau kita bergantung sama situasi tertentu. Contoh, situasi yang online itu kita bergantung, itu bisa. Gitu ya. Jadi itu definisi public speaking, tapi konteksnya dalam hal percaya diri. Oke, operator, teman-teman operator boleh dilanjut. Oke, what is confidence in public speaking? Kalau tadi confidence-nya saja, ini yang dalam public speaking. Sebenarnya simple ya, teman-teman ya. Pertama, ketahui bahwa kepercayaan diri itu bukan kita jadi pembicara yang sempurna. Bukan jadi pembicara yang 100% tanpa salah, bukan. Ya. Tapi kita menjadi pembicara, public speaker, yang tidak menunjukkan keraguan kita dalam kita mengekspresikan diri kita di panggung yang sifatnya umum, ya. That you show not a single doubt in expressing your expression in a public stage. Jadi bukannya kita nggak boleh salah, bukannya kita jadi public speaker lantas kita harus selalu benar, bukan. Tapi yang kita lakukan adalah kita tidak boleh menunjukkan kalau memang kita melakukan kesalahan. Contoh, Kak Abdul, boleh nggak sih kita nervous gitu kan? Boleh nggak sih kita insecure gitu kan? Boleh nggak sih kita merasa khawatir, merasa takut, merasa gugup saat kita melakukan public speaking? Boleh banget. Tidak ada yang melarang. Dan itu hal yang sangat-sangat manusiawi. Yang namanya kita public speaking, kita takut, itu wajar. Karena kita ngomong dilihatin banyak orang. Nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh adalah kita tunjukin ketakutan tersebut. Itu nggak boleh. Jadi takutnya itu disimpan di dalam hati aja, disimpan di dalam diri kita aja, jangan ditunjukin. Ini aku kesannya ngomong lancar, ngomong santai, tapi dalam hati ini, aduh salah ngomong nggak ya, salah ngomong nggak ya. Jadi karena nggak ditunjukin aja, jadi kesannya confident. Padahal sebenarnya sih ya gugup-gugup juga, ya nggak? Jadi kalau public speaking itu masalah kita menunjukkan apa tidak menunjukkan keraguan tersebut. Ya tapi jangan sampai ditunjukkan, gitu ya. Itu confidence in public speaking. Dan ini yang aku selalu pelajari dan aku dapatkan ya. Jadi aku itu tipe yang aku kalau misalkan salut sama orang gitu ya, misalkan aku punya senior keren banget gitu kan, aku akan menilai dia dari cara dia berbicara. Jadi aku nggak peduli mau IPK-nya 3,9, mau IPK-nya sempurna, mau dia juara satu di mana, aku cukup menilai dari cara dia berbicara. Kalau cara ngomongnya enak, wah ini orang top nih, ini orang juara. Terus aku belajar dari situ. Oh dia kalau ngomong tuh dia jedanya kayak gini. Dia tuh kalau ngomong itu modelnya seperti ini, tangannya seperti ini, gitu ya. Karena aku, mohon maaf, bukan aku mendiskreditkan, cuman banyak orang yang pinter gitu ya, secara akademik, secara di kertas gitu ya, tapi saat public speaking itu tidak seindah nilai-nilainya. Dan aku kadang susah untuk mempelajari itu, gitu ya. Jadi aku kadang tuh menilai, oh dari cara orang berbicara tuh udah kelihatan nih, seberapa pinter sih atau seberapa paham sih dia terhadap suatu materi. Tapi tetap teman-teman, yang namanya belajar public speaking itu proses. Ya, jadi teman-teman bisa jadi memang pintar secara akademik, cuman sulit untuk menyampaikannya dalam hal public speaking. Itu nggak apa-apa, ya. Kan kita proses belajar, gitu. Dari aku pribadi adalah teman-teman belajar dari siapapun, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman salut sama senior yang keren banget, belajar dari dia. Tapi kalau misalkan ada senior yang keren banget juga, pintar, tapi penyampaiannya kurang baik, tetap belajar sama dia karena dia itu cuman masalah kesulitan public speaking-nya aja. Tapi urusan otaknya encer banget. Gitu ya. Jadi pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil pada konteks confidence in public speaking adalah belajar dari siapapun dan belajar dari aspek-aspek yang dimiliki oleh orang tertentu yang dia jago. Contoh ada orang yang ngomongnya jago banget. Ya ini kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi pinter banget secara di atas kertas tapi penyampaiannya kurang pinter misalkan seperti itu. Tapi ada juga orang yang penyampaiannya pinter banget. Ngomongnya oke banget, lancar banget. Tapi kalau dicek satu-satu gitu ya, ternyata isinya nih speakingnya kok kayak nggak ada isinya gitu kan. Isinya kok kayaknya melebar kemana-mana. Kesannya dia ngomong banyak tapi sebenarnya nggak ngomong banyak gitu. Nah, tetap kita bisa belajar juga dari dia bagaimana cara dia menyampaikannya. Nah, jadi yang baik-baiknya dari setiap orang kita kumpulin, kita pakai buat kita. Gitu. Nanti kita pakai, kita kasih coba, kita pelajarin, kita praktekin. Kalau oke, nanti baru kita
sharing ke orang lain. Jadi ini proses yang lumayan panjang ya teman-teman ya. Aku pribadi juga dalam proses yang masih belajar gitu. Aku masih pengen belajar gimana caranya public speaking kalau lagi berdiri di depan banyak orang. Karena menurut aku tantangan public speaking itu seperti itu. Kok aku pernah public speaking di stadion basket gitu ya di Jakarta Selatan, itu 1.000 orang ada kali ya penontonnya. Cuman kondisinya aku lagi duduk. Jadi public speakingnya sambil duduk. Jadi mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan karena sambil duduk gitu ya. Jadi nggak kelihatan kalau kaki kita goyang gitu kan, kalau tangan kita gemeter megang mic gitu ya, itu nggak kelihatan karena lagi duduk kan nggak capek. Tapi kalau berdiri itu mungkin tantangannya berbeda. Kalau teman-teman lihat calon-calon presiden gitu ya di Indonesia, di Amerika Serikat, kalau lagi debat, kalau lagi kampanye, itu kan berdiri ya, berdiri ngeliatin penonton, membujuk penonton untuk memilih dia, itu juga tantangannya lumayan tuh teman-teman ya. Dia harus public speakingnya oke, di saat yang sama dia harus menyampaikan materi dengan baik dan jangan sampai keselipet gitu ya ngomongnya, jangan sampai salah gitu. Karena kan banyak nih orang nonton nih gitu. Jadi confidence in public speaking itu menarik teman-teman. Tapi kita nggak perlu mikir jauh ke situ ya. Kita pikir yang sederhana dulu. Aku selalu gitu. Coba dari yang sederhana. Bisa nggak kita memimpin rapat 5 orang aja? 5 orang rapat bareng. Bisa nggak kita efektif sejam selesai, semua agenda dibahas dan jelas apa step by stepnya. Karena kalau organisasi kan banyak nih rapat yang bleber nih ya. Rapatnya kok 3 jam, 4 jam, tapi step by stepnya nggak ada nih, objektifnya nggak ada nih gitu. Ada juga rapat yang cepat banget, tapi kita lupa step by stepnya apa nih setelah rapat gitu. Itu bisa kita latih public speaking di situ. Ya, jadi public speaking itu kualitasnya bukan dari public speakingnya aja teman-teman. Ya, bukan hanya dari penyampaiannya aja kita menilai public speaking itu bagus atau enggak. Dari mana kita bisa menilai public speaking yang lain? Dari aspek yang lain. Dari apa yang terjadi setelah public speaking itu selesai. Apakah anak-anak yang mengerti yang dia sampaikan? Apakah peserta rapatnya memahami public speaking ketuanya dan sebagainya. Itu contoh konkret kita untuk menilai public speaking kita ini apakah berlangsung dengan baik atau tidak. Gitu ya. Oke, boleh dilanjutkan? Nah, ini yang jadi kata kuncinya ya. Kak Abdur, apakah benar-benar nggak boleh nih kita menunjukkan keraguan atau kekhawatiran sedikit pun? Show not even a single doubt. Jawabannya ya boleh. Kalian boleh ragu sebanyak-banyaknya. You can have as many doubts as you want. Teman-teman boleh khawatir sekhawatir-khawatirnya. Tapi jangan sampai audiensnya ngeliat. Nah, jangan sampai dianya tahu kok gemeteran nih public speakernya. Kenapa ini nggak boleh terjadi, teman-teman? Karena kalau public speakernya ragu, audiensnya lebih ragu, teman-teman. Dia akan mikir, ini dia yakin nggak ya sama apa yang dia sampaikan? Gue akan sulit juga nih, udah nyatet banyak-banyak, takutnya dia sendiri ragu, gue juga ragu nih. Nanti kalau gue udah pelajarin ternyata sia-sia, ternyata ada yang salah, repot juga nih. Gitu. Jadi yang penting dalam public speaking adalah jangan kita menunjukkan keraguan, kekhawatiran, atau ketakutan kita. Ya, jadi disimpan aja di dalam diri sendiri, ya. Kita tahan-tahanin agar nanti tampilannya itu oke, ya. Karena ingat public speaking itu bukan kita biar orang ngelihat isi dari kita tuh mikir apa bukan, tapi apa yang keluar dari mulut kita. Gitu ya. Jadi audiens itu tidak akan peduli dan tidak akan bisa melihat apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Itu mereka nggak akan bisa. Mereka cuma bisa menilai dari satu corong doang, yaitu mulut kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu yang mereka nilai. Ya, apa yang ada di dalam isi kepala kita itu nggak bisa mereka nilai. Makanya aku waktu SD tuh inget banget guru SD aku, guru bahasa Arab. Kebetulan waktu itu aku SD Islam juga. Itu aku lagi lomba lomba persiapan lomba dai cilik ya, dai cilik pidato Islam. Itu aku ingat banget pertama kalinya harus lomba di tingkat kelurahan apa kecamatan aku lupa. Tapi itu lumayan serem lah pokoknya karena banyak yang nonton gitu. Dan guru aku paham bahwa aku tuh gemeteran, aku tuh khawatir kalau public speaking. Sehingga tips dia tuh gini, Abdurrahman, kan kalau dulu kan dipanggil namanya full. Abdurrahman, kamu kalau nanti pidato nih, audiensnya, orang-orangnya nanti kamu anggap kambing aja. Terus aku bingung, hah Pak, kok dianggap kambing Pak? Maksudnya gimana nih Pak? Nggak sopan dong Pak. Terus kata dia, bukan nggak sopan, tapi anggap aja orang-orang ini tuh
akan ngeliatin kamu doang. Mereka nggak bakal balesin kamu. Makanya kamu kalau nanti khawatir, kamu gugup, ya langsung lanjut aja, nggak usah ditungguin, nggak usah diapa-apain. Gitu. Dan itu menarik, karena benar juga. Kalau kita lagi public speaking kan audiensnya mendengarkan. Ya kecuali kita lagi debat kusir. Kalau debat kusir kita ngomong di sautin balik itu iya. Cuman kalau public speaking kan kita ada take turn, ya ada giliran. Jadi selama gilirannya masih belum berganti, kita nggak perlu khawatir. Ya, urusan nanti ada yang keliru, ada yang salah bisa kita benarkan setelahnya. Ya makanya kita saat nanti melakukan public speaking, yang penting percaya diri, tapi kita juga tetap kita tetap hati-hati dalam berbicaranya, coba dipikir pelan-pelan dan coba diolah terlebih dahulu sebelum apa yang kita pikirkan tuh keluar dari mulut gitu ya. Jadi itu salah satu cara juga untuk kita bisa tampil maksimal di public speaking. Seperti itu ya. Boleh dilanjutkan? Kalau public speaking-nya sendiri, teman-teman, itu definisinya simpel sebenarnya ya. The act or process of making speeches in public. Public itu definisinya banyak ya, cuman sesimpel-simpelnya itu adalah lebih dari satu. Kalau aku cuman ngobrol berdua, misalkan sama teman-teman dari panitia satu orang misalkan, ngobrol berdua di warung gitu ya, itu bukan public speaking, itu ngobrol ya, komunikasi biasa. Cuman kalau public speaking, pendengarnya lebih dari satu. Ya. Kedua, definisi kedua, the art of effective oral communication with an audience. Nah, ini kata kuncinya efektif, teman-teman. Kenapa ada kata kunci efektif? Karena komunikasi public speaking itu adalah yang kesannya tersampaikan dan audiensnya mengerti. Bukan kita menyampaikan pesan, audiensnya tidak mendengar. Itu bukan public speaking. Bedain sama kalau misalkan teman-teman di kelas ya atau di kampus ya. Misalkan ada pengumuman, tapi kalau di kampus kayaknya enggak ya. Di sekolah zaman dulu deh, di sekolah zaman dulu kalau mau istirahat, mau bel pulang gitu ya. Kan ada bel tuh, ada bel pulang. Nah, itu kan orang ngomong tuh ya yang di announcer-nya ngomong. Itu dia ngomong ke satu sekolah loh. Dia ngomong ke satu sekolah menyampaikan pesan bahwa bel pulang sudah berbunyi, silakan murid-murid bisa persiapan keluar. Tapi itu bukan public speaking. Kenapa? Karena audiensnya tidak melihat dia, audiensnya tidak melihat langsung, dan tidak tercipta komunikasi yang efektif kepada audiens secara publik. Jadi bukan public speaking. Makanya definisi kedua, itu ada kata efektif. Artinya kita menyampaikan pesan, pesannya dipahami dengan baik, dan audiens melihat kita. Gitu ya. Cuman ini mungkin definisinya secara perkembangan zaman mungkin akan tidak lagi relevan. Karena bisa jadi nanti kita public speaking, kita nggak lihat orangnya. Contoh metaverse gitu ya. Metaverse itu kan kita di dalam dunia digital, ya kita jadi animasi gitu ya. Jadi orang dalam bentuk digital, teman-teman kita dalam bentuk digital juga. Ya itu mungkin definisinya akan berkembang seiring berkembangnya zaman juga gitu ya. Cuman secara umum kita menyampaikan pesan, penerima pesannya lebih dari satu, itu udah public speaking. Gitu ya. Oke, boleh dilanjutkan? Nah, ini ada banyak. Sebenarnya kalau kita bicara tips public speaking itu banyak banget ya teman-teman ya. Tapi yang paling pasti adalah teman-teman itu memulai dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita ingin terlihat penting. Kita ingin dilihat sebagai public speaker yang seperti apa, itu kata kunci utama kita menjadi public speaker yang baik. Ini aku mengutip dari poster Ari Kaplan Advisors, dan ini menurut aku menarik nih, ada 10 hal. Ya, pertama kita kenalin diri kita dulu secara personal. Ingat ya, yang namanya komunikasi yang dibangun secara personal itu lebih membekas di hati audiens dibandingkan kita cuma nyerocos aja tapi tidak membangun koneksi, ya, tidak membangun karisma antara pembicara dengan audiens. Itu penting. Dua, menanyakan pertanyaan ke audiens. Itu juga penting. Jadi ada interaksi. Tiga, jangan pernah minta maaf, jangan pernah excuse me saat kita memulai. Karena kita baru mulai, apa yang dimaafkan? Ya, apa yang perlu kita minta maaf? Itu nggak perlu. Ya, di akhir baru, ya, mohon maaf kalau ada salah-salahan kata, itu standar. Itu boleh. Cuman never start with an apology. Ya. Empat, survey perspective attendees. Nah, ini biasanya yang dipakai kalau buat public speaker yang udah lumayan profesional nih, ya, yang lumayan berpengalaman. Dia akan melihat ya demografi dari audiensnya, apakah mahasiswa, apakah anak-anak, apakah campur mahasiswa, anak-anak dewasa, agar nanti penyampaiannya disesuaikan.
Jadi kalau aku sama anak-anak, sama anak SD misalkan, aku nggak mungkin nih pakai cara ngomong seperti ini. Karena mungkin terlalu cepat bagi mereka, mungkin terlalu rumit bagi mereka. Makanya pernah aku waktu itu salah satu webinar, audiensnya itu anak SD. Aku kan nggak jarang ya webinar sama anak SD. Itu benar-benar ngomongnya pelan banget. Harus kenceng sama anak SD. Cuman ngomongnya pelan. Nggak boleh kecepatan, nggak boleh kelamaan juga. Biar mereka itu perhatiannya itu setuju ke kita. Karena kan anak kecil kan attention span-nya cepet ya. Dia kalau bosen ya bosen gitu kan. Dia nggak bakal basa-basi. Kalau bosen ya bosen ya. Gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Tell stories. Nah ini penting ya. Cerita daripada aku cuma nyeritain PowerPoint gitu ya. Ini aku tinggal kirim ke panitia kirim ke kalian baca sendiri ya nggak? Tapi yang mereka butuhkan, kenapa mereka daftar di webinar, pengen dengerin aku ngoceh, ya karena ada cerita di baliknya. Dan itu yang mereka cari. Bukan PPT-nya. PPT bisa minta. Kita tinggal daftar, isi form, kalau webinarnya bayar, tinggal transfer 10.000, nanti dikirim PPT-nya sama panitia, selesai. Nggak usah ikut acaranya. Ya nggak? Tapi kalau misalkan kita hadir dan kita mendengarkan cerita, dan pembicara punya cerita yang menarik buat kita, itu yang kita cari. Makanya public speaking itu mau tentang apapun ya, mau bahas bahas hal yang sehari-hari, mau bahas alam semesta gitu ya, mau bahas komet, mau bahas bulan, tetap kalau ada cerita tuh menjadi menarik gitu ya. Lain soal kalau kita kuliah. Nah, kalau kuliah kan dosennya nggak perlu cerita personal story dia, karena emang bukan public speaking niatnya. Niatnya ya belajar kuliah gitu kan dari awal sampai akhir materi. Cuman tetap yang namanya kalau kita menyematkan adanya cerita yang personal, itu lebih mudah untuk dipahami bagi orang. Ya, eye contact ini juga penting. Cuman kalau konteksnya online itu aku saranin lebih ke kamera aja sih ya. Karena kalau ngelihat orangnya langsung itu di kalian tuh ngelihatnya ke bawah gitu ya. Jadi baiknya tuh ke kamera langsung. Terus fokus on being confident, comfortable, and also engaging. Ini penting. Jadi jangan sampai kita itu semangat, kesannya kita itu sangat maksimal, tapi di awal doang. Itu jangan. Kalau bisa dari awal, tengah, akhir, tuh konsisten. Makanya mending energinya tuh bagi rata aja daripada cuman semangat di awal. Terus ada use visual cues. Nah, apa sih visual cues itu? Kita itu dalam presentasi, itu kalau bisa ada petunjuk yang memudahkan audiens memahami gitu ya. Bisa pakai gambar, bisa pakai panah-panahan ya gitu ya, atau pakai bagan, pokoknya yang mudah dipahami. Ya. Build accountability. Nah, ini penting. Jangan sampai kita itu menyampaikan presentasi yang cuman ya basa-basi sederhana lah. Ini kalau aku biasanya aku ngeliat ini di seminar motivasi gitu ya. Kadang tuh kalau aku lihat PowerPoint-nya, kadang tuh cuman ya misalkan slide pertama how are you, slide kedua tuh cuman dua kata misalkan never give up misalkan gitu. Terus dijelasin sama dia. Menurut aku itu bagus, bagus. Cuman kadang kita butuh accountability sama presentation yang kita bawa. Gitu. Jadi nggak masalah kita pakai kata-kata kalimat yang sedikit sederhana, tapi ada accountability di sana. Pastikan emang pesertanya itu tepat sasaran. Emang itu yang dia butuh informasinya gitu ya. Jangan sampai kita ngadain workshop, tapi template presentasi speakernya PowerPoint motivasi gitu kan. Itu kan nggak cocok. Workshop itu butuh yang detail, butuh yang banyak informasinya. Jadi kita sesuaiin accountability sama penerima informasinya itu mau seperti apa. Ya. Terakhir, fight the fear with preparation. Nggak ada yang bisa lancar kalau kita nggak mempersiapkan gitu ya. Bahkan orang yang tidak mempersiapkan pun, meskipun dia akhir nantinya lancar, ya persiapannya berarti bukan nggak ada, bukan berarti nggak ada, tapi persiapannya udah dari jauh-jauh hari, gitu ya. Itu perbedaan jam terbang gitu ya dengan yang mungkin baru mulai. Jadi kalau kita ngeliat, Kak, ini aku ngeliat teman aku kok public speakingnya bagus banget, tapi aku nggak pernah lihat dia latihan depan kaca, aku nggak pernah lihat dia coba praktikin dulu sehari sebelumnya ya karena emang dia udah praktikinnya dari lama gitu kan karena dia udah keseringan dari dulu udah terbiasa sehingga mungkin tidak selalu harus untuk dia latihan sehari sebelumnya jadi bukan berarti ada orang yang tiba-tiba talentanya oke gitu ya sama dengan pemain bola dengan pemain basket dengan pemain biola pemain musik gitu ya mereka itu lahir bukan tiba-tiba jago langsung gitu kan mereka kan latihan dulu kalau yang atlet jaga makan, jaga fisik. Kalau yang musisi harus jaga suara, makannya harus bagus, biar pita suaranya nggak kenapa-napa gitu kan. Itu dilakukan dari awal, akhirnya karena udah profesional, ya tidak selalu harus dilaksanakan dengan intensitas yang sama. Gitu. Jadi perbedaannya di situ teman-teman ya. Itu 10 cara untuk kita empower our public speaking. Oke, boleh dilanjutkan ke slide berikutnya.
Nah, ini steps ya. Tadi kita itu lebih ke tips, sekarang kita steps. Pertama self practice. Ini nggak bisa dihindarin sih teman-teman ya. Sepengen-pengennya kita belajar dari orang, kita belajar tuh dari diri sendiri dulu. Benar. Kita coba ngomong depan kaca. Kalau dulu aku bukan tipe yang depan kaca ya, aku tipe yang ngerekam suara aku dengerin ulang. Misalkan aku pengen coba ngomong 1 menit lancar tanpa ada a, i, u, e, o, aku rekam, aku dengerin lagi, aku cek. Oh ternyata di menit ke 40 aku sempet ngeblank nih 2 detik dan itu kelihatan banget ngeblanknya. Nah, itu bahaya. Next time jangan gitu lagi. Gitu. Jadi aku dulu kayak gitu. Aku merekam suara aku dan aku dengar ulang, aku coba cek lagi. Gitu ya. Terus kedua, cover what can be covered. Ingat, people make mistakes anytime. Jadi nggak mungkin nggak ada salah. Itu yang harus teman-teman pahami. Pasti melakukan kesalahan. Aku juga dari 20 menit tadi ngomong juga pasti ada kesalahan kan. Sempat ngeblank, sempat salah ngomong, pengen nyebut kata A, mana yang keluar B, gitu kan. Itu tuh pasti pasti ada. Cuman yang kita bisa lakukan adalah bukan kita ingin menghindari itu semua, jangan. Karena pasti nggak bisa. Yang pasti bisa kita lakukan adalah cover what can be covered. Kita cover kalau kita udah tahu ada salah, kita cover. Dengan cara apa? Dengan cara kita ngomongnya pelan, atau kita mengambil jeda, atau kita jadiin kesalahan kita ini sebagai sebuah lelucon gitu ya teman-teman. Kalau lihat komedi gitu ya, kalau teman-teman lihat stand up comedian gitu, itu mereka kalau kadang salah ngomong itu bisa jadi bahan komedi tuh, jadi bahan lelucon, dan itu jago tuh ya. Itu jam terbang itu, kelihatan yang ngelucu padahal sebenarnya dia salah ngomong gitu. Itu bisa juga kita pakai cara seperti itu di public speaking. Terakhir, it's all about jam terbang. Ini yang aku selalu tekankan. Jangan berharap selesai dari webinar ini terus ngomong, Kak Abdur, aku udah dengerin Kak Abdur nih webinarnya Hima XR, kok aku masih nggak bisa ngomong ya? Ya karena emang nggak bisa, bukan itu konsepnya. Ya konsepnya adalah ini tuh pemicu aja, ini tuh pendorong aja. Perjalanannya teman-teman sendiri yang memimpin. Ya, jadi kalau kita ikut webinar public speaking, workshop public speaking, itu bukan fast track tiket Dufan yang bisa langsung anterin kita ke wahananya gitu. Enggak, kita tetap cari sendiri dulu nih jalannya gimana gitu. Karena kita kan yang tahu style kita gitu ya. Karena aku kalau misalkan dulu kalau di coaching sama orang diajarin tentang public speaking, kadang tuh nggak masuk aja gitu. Karena penyampaian mereka tuh udah beda, cara mereka menyampaikannya juga menurut aku kurang menarik nih, meskipun isinya bagus gitu kan. Isinya kurang lebih sama lah kayak tadi kan, step-stepnya, tipsnya apa. Tapi cara menyampaikannya aku nggak dapet. Aku harus cari sendiri, belajar sendiri, dan akhirnya dapet gitu. Tapi apakah materi dari hal yang sebelumnya tadi nggak berguna? Ya nggak juga, tetap berguna. Cuman cara aku menafsirkannya butuh waktu nih. Beda sama teman-teman yang lain yang mungkin langsung paham. Gitu ya. Jadi 3 step ini penting banget, teman-teman. Self practice, cover what can be covered, sama jam terbang. Gitu. Oke, boleh dilanjutkan? Oke, ini sama yang tadi. Boleh dilanjutkan lagi? Nah, ini contoh 3 foto yang aku coba pengen tunjukin ke teman-teman. Pertama, ini aku ngomong di mimbar, tapi bedanya ini sambil presentasi. Nah, ini repot nih. Kenapa repot, teman-teman? Coba lihat layarnya itu di belakang aku. Jadi aku tiap hari tuh, tiap detik tuh harus gini terus, ya, ngeliat ke belakang karena takutnya aku ngomong apa, PowerPoint-nya belum kegeser, gitu ya. Jadi coba tes the pool, ya, coba ngerasain mimbar ya. Ini waktu aku di Kuala Lumpur di Malaysia, aku besoknya bakal ngomong, terus aku minta ke panitia, Kak, kebetulan panitianya orang Indonesia, Kak, boleh nggak aku numpang foto ke depan gitu. Dan aku ngomongnya numpang foto, tapi sebenarnya aku cuma pengen tahu nih semenyeramkan apa sih besok panggungnya gitu kan. Karena ini panggungnya lumayan lumayan gede gitu kan. Takut aja tiba-tiba gemeter gitu kan. Dan aku harus presentasi waktu itu. Jadi public speakingnya itu di mimbar plus harus presentasi. Jadi agak susah nih kalau aku dua fokus gitu ya, ke presentasi sama ke audience. Akhirnya aku coba tes the pool dan ternyata oke, nanti aku bakal kayak gini aja deh, gini gini gini. Nah, itu jadi persiapan. Terus gambar yang di tengah yang kedua ini di Bali, ngomong tapi sambil duduk. Tapi aku bukan sebagai public speaker ya, aku sebagai audience. Cuman aku harus ngomong banyak sehingga terkesannya aku juga public speaking gitu. Jadi ini kesannya ada panelis di depan 3 orang ya. Audiensnya boleh nanya banyak, boleh diskusi, boleh debat. Nah, itu bisa 1 menit 2 menit sendiri ngomongnya. Ya, jadi bukan Q&A doang, tapi kita udah mengutarakan pendapat gitu kan. Dan kondisinya yang duduk di depan nih, aku nih sama sebelah aku nih, itu ada 150 orang ya, yang duduk bareng modelnya gini. Jadi bayangin harus ngomong duduk, suaranya harus kencang, terus kita ngomongnya ke depan 3 orang pendengarnya.
ya panelisnya gitu. Jadi ini tantangan juga. Nah, kalau misalkan konteksnya gini dan ini baru, maka yang harus kita lakukan adalah make ourselves comfortable. Bikin diri kita nyaman. Gimana caranya? Nah, aku tuh biasanya kalau ngomong itu mic-nya tuh aku tangan kanan ya, biasanya. Itu tuh standar lah. Gitu. Cuman entah kenapa saat ini aku merasa kayaknya mic-nya harus di tangan kiri nih. Karena aku harus ngomongnya harus memeragakan gitu kan. Gak bisa kalau pakai tangan kiri tuh gak terbiasa gitu. Akhirnya yang membuat aku nyaman ya udah mic-nya aku pindahin ke kiri, ke tangan kanan aku yang main gitu. Karena kalau misalkan kebalikannya itu nggak kelihatan, jadi ngalangin panelisnya gitu kan. Karena aku kan posisinya nih, ini kan di sebelah kanan aku nggak ada orang nih, posisinya tuh aku yang paling kanan duduknya. Jadi agak susah tuh kalau misalkan yang memeragakan tangan kiri, karena nanti kan ada orang di kiri terus juga nggak kelihatan gitu. Jadi cari yang kita nyaman. Terakhir, nah ini yang menurut aku repot nih. Itu kalau kita di mimbar, terus nggak ada yang dipresentasikan, semua mata tertuju ke kita harus berdiri di sana ngomong. Nah, itu yang aku lakukan adalah take the stage aja lah. Aku langsung ke mimbarnya, aku coba pegang mic-nya, grab the mic, gimana sih, semenyeramkan apa sih? Karena ini juga terbagi-bagi lagi ya teman-teman ya. Ini versi mic-nya yang nempel di meja mimbar ya. Ada yang versi mic-nya kita pegang, jadi kita sebenarnya bisa jalan-jalan juga gitu. Cuman karena ada mimbar kan kita nggak mungkin jalan-jalan. Ya kan, kita diam di tempat. Jadi agak bingung juga tuh kalau misalkan mic-nya tuh ya kayak yang di tengah nih, mic yang bisa dibawa-bawa, tapi kita di mimbar nggak bisa kemana-mana, dan juga kita nggak bisa diem aja juga, dan tidak ada yang dipresentasikan. Jadi teman-teman harus bisa gimana nih rencana strateginya biar ngomongnya tuh enak gitu ya. Ini zaman-zaman sebelum pandemi pasti ya teman-teman ya. Ini yang paling kiri itu 2019 Januari, yang di tengah ini Desember 2019, yang di paling kanan itu Agustus 2019 ya. Jadi ini ketiga-tiganya 2019 nih. Persis 1 tahun sebelum pandemi ya. Kalau nggak pandemi 2020 tuh aku yakin tuh bakal jadi puncaknya sih ya. Cuman karena pandemi ya terpaksa harus online, cuman tetap tiga gambar ini mewakili bahwa kalau nanti balik ke offline kurang lebih settingnya modelnya banyak teman-teman. Salah satunya seperti ini. Gitu ya. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, ini kalau kita pengen bikin contoh, example, pertama kita harus cari orang yang bisa ngajarin kita. Ya, setelah sebelumnya kita belajar sendiri dulu pastinya. Ya, belajar sendiri, baru find a mentor. Ya, absorb all the knowledge. Kita serap semua ilmunya dia. Ya, apa yang dia bisa. Gitu. Oke, belajar next. Nah, ini contoh latihan yang aku coba setiap kali aku mau belajar gitu ya. Kadang tuh aku kasih satu pertanyaan ke aku sendiri, terus aku kerucutin lagi pertanyaannya, terus aku ngomong 1 menit direkam. Contoh kalau misalkan aku lagi pengen latihan ngomongin tentang hobi, ya, hobi aku apa? Misalkan hobi aku adalah baca buku sambil naik busway, misalkan gitu ya. Terus pertanyaan yang paling krusialnya adalah, kenapa hobi itu menarik buat orang dengar gitu. Kenapa sih orang harus dengar hobi kamu? Hobi kamu semenarik apa sih sehingga kamu harus public speaking tentang hobi itu? Nah, itu aku rekam 1 menit, aku cek gitu ya. Jadi nggak perlu tuh pertanyaannya tuh ribet-ribet. Misalkan bagaimana kita memajukan ekonomi syariah di tahun 2022 di tengah pandemi gitu kan. Nggak perlu yang seperti itu. Cari yang simple-simple, hobi kamu apa, kamu sukanya apa, atau misalkan ceritain tentang keluarga kamu misalkan, terus coba latihan 1 menit. Ini contoh example yang aku pakai biasanya kalau misalkan pengen belajar kecil-kecilan aja gitu ya. Boleh dilanjutkan? Learn the basic, know the simple rules to become confident. Ini ada beberapa aturan mini yang bisa teman-teman pakai. Kalau tadi kan step by step, kalau ini lebih ke prinsip ya, prinsip yang teman-teman bisa pegang saat nanti mulai melanjutkan step by step tersebut. Boleh dilanjutkan? Nah, 4 hal aja sebenarnya. Dan ini menurut aku 4 hal yang penting banget ya. Ini menurut aku kuncinya lah, kuncinya banget. Pertama, eye contact, itu penting banget. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain ada orang public speaking, teman kalian di depan kelas gitu ya, zaman SMA, tapi matanya tuh ke kertas mulu. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Abdurrahman, hari ini saya kelompok 4, mewakili bla bla bla. Kan gemes ya, itu kalau cuma dibaca doang, mending fotokopi kasih ke kita, kita baca sendiri. Gitu kan? Kan tuh kenapa kalian maju, kenapa tim ini maju kan untuk ngejelasin ke kita lebih lengkap. Kalau cuma baca ya PPT-nya udah kita pegang gitu. Jadi eye contact itu penting banget.
Terus yang kedua, nah ini keduanya ke atas ya, jangan yang bawah nih. Aku entah kenapa bikinnya gini dulu, tapi duanya tuh yang craft a story. Story ini penting, ya teman-teman, penting banget. Kenapa? Karena kita tidak ingin mendengarkan kuliah yang membosankan. Ya, story ini nggak harus story personal ya. Bukannya kita harus punya pengalaman pribadi baru kita public speaking, bukan. Kalaupun kita bawain topik yang kita sendiri nggak punya pengalaman pribadinya, paling nggak penyampaiannya kita personalize. Ya, penyampaiannya itu harus model kita. Gitu. Misalkan tentang cara jadi YouTuber yang baik, misalkan gitu ya. Dan aku nggak pernah jadi YouTuber gitu. Tapi aku tetap bisa craft a story dari situ. Misalkan gini, teman-teman semua, ini materinya tentang YouTuber. Cuman aku nggak pernah jadi YouTuber nih. Jadi silahkan didengerin, silahkan enggak ya. Cuman intinya kita akan membahas tentang A, B, C, D, E, F, G. Itu bisa juga kayak gitu. Ya, yang penting teman-teman personalize story teman-teman. Ya, mempersonalisasi ceritanya agar terkesan itu modelnya dari kita. Dan itu tidak harus selamanya bentuknya pengalaman pribadi. 3, body language ini penting. Jangan kita tegap gitu-gitu ya. Kalau di upacara kan siap gerak, nah jangan kayak gitu. Tapi tangannya main, wajahnya main, mimik wajahnya coba kita sesuaikan. Kalau ceritanya sedih ya sedih, jangan senyum. Kalau lagi lucu ya ketawa gitu. Jadi jangan kebalik-kebalik gitu ya. Body language itu penting. Terakhir, nah ini menurut aku penting banget. Speak, stop, speak, stop, stop, speak. Nggak ada orang yang kayak kereta api gitu ya. Pasti ada yang berhenti dulu. Kalau teman-teman perhatiin dari cara aku ngomong itu berhenti dulu. Ya, sebelum aku lanjut aku berhenti dulu. Satu buat napas, dua buat mikir. Karena nggak mungkin selamanya di kepala aku ini udah keisi semua nih. Isinya mau ngomong apa. Pasti berhenti dulu. Berhentinya mungkin cuma setengah detik, cuma 1 detik. Cuman berhenti dulu biar nanti setelahnya, selanjutnya, aku bisa mikirin mau ngomong apa gitu. Jadi kesannya mempersiapkan gitu ya, kesannya aku udah siap, padahal sebenarnya sih baru disiapin sekarang gitu. Itu kunci untuk kita show not even a single doubt yang tadi sebelumnya ya. Jangan ditunjukin. Dengan cara apa caranya? Bisa jadi dengan cara speak stop ini. Oke, itu aja 4 hal yang penting. Boleh dilanjutkan. Nah, itu aja dari aku karena udah mau habis juga sesinya. Conclusionnya adalah, simpulannya adalah 4 hal aja. Pertama, self practice penting banget banget banget. Dua, kita minta feedback dari orang. Ini penting ya. Jadi kalau kita udah merasa oke, tapi di mata orang, dur, gue jujur nggak ngerti lo ngomong apa, itu berarti belum bagus. Dan teman-teman harus menerima feedback itu dengan lapang dada. Jangan merasa, ah dia mah emang nggak suka aja sama gue. Nggak, jangan. Kalau dia emang nggak ngerti, berarti teman-teman yang ada bermasalahnya nih. Ya, aku selalu gitu. Kalau ada orang yang nggak paham, ya, dia pasti akan kasih tahu. Berarti aku ada yang diperbaiki nih. Kalau public speaking itu seperti itu. Dan kita nggak boleh mengelak. Kita bukan nggak boleh mengelak. Kenapa? Karena ini ilmu yang bukan ilmu yang ilmiah bisa dipelajari ada textbooknya, enggak. Ini masalah jam terbang. Jadi kalau emang tidak mudah dipahami oleh orang lain, kita harus introspeksi diri, gitu ya. 3, retry and re-self practice, ini penting banget. Jadi setelah kita dapat feedback sama eval, kita mulai lagi dari awal. Terus yang terakhir baru kita perform. Ya, kita coba latihan, praktikkan langsung. Oke, boleh di next. Oke, itu aja terakhir dari aku. Terima kasih teman-teman. Maaf kalau tadi ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat, banyak yang bisa dipelajari. Dan kalau mau nanya-nanya, ini ada Instagram aku, ada email, ada LinkedIn, bebas. Eh, Kirimin pesan aja. Ya nanti aku balas cepatnya kalau aku udah online. Itu aja. Terima kasih. Aku kembalikan ke Shiva. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Abdur. Wah, ini materinya isinya kayaknya daging semua ya. Kalau misalnya teman-teman dari awal sampai akhir itu take notes, udah penuh banget nih. Bahkan aku juga ngerasa ini even a very small details, itu tuh juga di notice. Yang paling bikin kamu nyaman ketika kamu ngomong, linknya kayaknya harus di sebelah mana, yang gerak itu harus kayak gimana, eye contact-nya juga kayak gimana, udah disebutin semua satu-satu. Tapi aku yakin teman-teman di sini menyimpan begitu banyak pertanyaan, karena ini ada lumayan banyak ya yang ngirim pesan ke aku via chatbox direct kalau Kak, kalau aku mau nanya boleh Kak aku langsung raise hand atau mungkin aku bisa langsung on mic Kak karena udah gak sabar banget. Sabar teman-teman yang mau nanya silakan on cam dulu, tapi jangan on mic sebelum dipersilakan. Terus kita juga membuka sesi tanya jawab abis ini untuk 3 penanya. Silakan raise hand atau mungkin pertanyaannya bisa dilempar ke chatbox aja dan nanti aku bantu untuk tanyain ke Kak Abdur. Dan
ada door prize yang menarik berupa e-wallet untuk 2 penanya terbaik yang nanti akan dipilih langsung sama panitianya dan akan diumumkan juga setelah ini. Aku udah melihat 2 yang raise hand sepertinya. Mungkin teman-teman panitia bisa bantu. Ini yang pertama kali raise hand, kalau di aku itu ada Reza Syah dari UHAMKA. Silakan. Halo ya. Terima kasih Kak Syifa atas izinannya atau kepercayaannya kepada saya untuk sesi tanya jawab ya atau question box gitu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat semua. Selamat siang Kak Abdurrahman Al-Fatih Ifdal yang tadi sangat luar biasa sekali memaparkan materi-materi tentang public speaking statement of atau poin-poin penting yang dimana harus kita ketahui, apalagi ini bermula dari awal yang memang grogi, demam panggung yang emang keringetan kalau ngomong di depan gitu kan. Sebelumnya mungkin ini adalah sebuah sharing dan sebuah pertanyaan ya Kak Abdurrahman. Ya. Sebenarnya dari menurut pandangan Kak Abdurrahman sendiri atau dari pengalaman atau berdasarkan pengalaman Kak Abdurrahman sendiri, ketika kan banyak nih Kak kasusnya apalagi mahasiswa nih, nggak mau gitu kan, saya buat ngomong di depan, saya takut salah kata-katanya, saya kata-kata saya tuh kurang takutnya nggak enak didengar gitu kan, nanti saya takut dikoreksinya, wah banyak banget nih dievaluasinya gitu kan, apalagi mungkin anak-anak organisatoris gitu kan, anak-anak organisasi gitu. Nah Kak, dari Kak Abdurrahman sendiri, step apa atau poin-poin apa sehingga orang bisa percaya akan dirinya sendiri, tidak harus memikirkan akan sebuah konteks teks yang memang yang memang sudah ada ya Kak, atau sudah dikasih gitu, ada mungkin ada stripnya gitu kan kalau misalkan kita nge-MC atau apa kan mungkin ada teksnya gitu. Nah dari Kak Abdurrahman sendiri kan nggak semua orang memang punya pandangan atau punya pola pikir yang apa ya, ibaratnya tuh yang ada di pikiran ya udah diomongin gitu kan. Nah tapi gimana sih Kak biar orang tuh ya udah let it flow aja gitu loh, berbicara yang mengalir dengan adanya yang dibawakan atau yang dibicarakan kayak gitu. Lalu ada 2 sih Kak, dan bagaimana menghilangkan rasa dari kegrogian tersebut gitu kan Kak, dan atau dari demam panggung gitu kan kalau ibarat bahasa kitanya gitu kan. Maybe just it Kak. Mungkin itu aja. Bila fisabilillah haq, fastabiqullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Reza pertanyaannya. Kak Abdur gimana? Apakah mau ditampung dulu? Karena ini ada satu lagi yang raisan, atau mau langsung dijawab aja Kak? Boleh langsung jawab aja sih Teh. Boleh. Silakan. Oke. Siap, thank you Chef. Oke Reza, makasih ya pertanyaannya, ini bagus banget. Ada 2 tadi ya. Pertama soal kalau buat yang biasanya yang organisator atau yang MC gitu ya, kalau misalkan kita pakai petunjuk gitu ya, penunjuk yang memudahkan. Contoh kalau misalkan pengen ada jeda, kita taruh strip gitu ya sebelum kalimatnya. Sebenarnya itu nggak apa-apa, ya apalagi teman-teman yang MC gitu ya. Itu pasti membantu banget untuk kita tahu kapan sih harus berhenti, kapan harus nyerocos, karena ini kan untuk kepentingan record juga ya. Kalau MC itu kan biasanya kan dikamerain, dan biasanya kalau kita nyerocos mulu itu akan menyulitkan kameramen ya untuk dia ngambil scene yang bagus gitu ya, makanya ada jeda. Itu ada alasan tertentunya. Cuman yang jangan sampai terjadi adalah teman-teman terlalu fokus nyari stripnya sehingga ngeliatin cue card yang mulu tuh, yang namanya cue card kan ya, ngeliatin gitu ya, terus matanya ke sana ke bawah lagi itu akan jelek juga di kamera gitu. Aku pernah jadi MC tapi nggak sering ya, mungkin 2-3 kali, dan itu ngerasain susahnya sih. Kalau jadi MC itu beda sama moderator ya. Moderator tuh lebih luas, lebih mudah untuk kita mengelola audience gitu ya. Cuman kalau MC itu kita harus benar-benar strict sama apa yang udah diatur di cue card-nya gitu. Dan itu menarik buat aku sendiri gitu ya. Kalau dari aku sarannya adalah pertama, teman-teman pakai penunjuk yang memudahkan aja gitu ya. Kalau teman-teman udah pandai, udah jago, dan nggak perlu lagi ditunjukin kapan harus jeda, itu minta ke yang bikin cue card-nya, atau kalau teman-teman yang bikin cue card sendiri, maka nanti bikinnya nggak perlu pakai strip-strip, tapi bisa jadi pakai warna. Nah, jadi cukup diwarnain aja. Atau kalau nggak pakai warna, dibikin paragraf yang berbeda aja.
gitu ya, semudah dan sebikin nyamannya aja gitu ya. Itu tuh menurut aku penting. Terus yang kedua, kalau teman-teman nanti udah paham mau ngapain, jangan lupa untuk selalu koordinasi sama tim yang lain. Ini buat yang organisator ya. Kalau MC kan biasanya dua ya, perempuan satu, laki-laki satu. Jangan lupa untuk koordinasi sama MC yang satunya lagi. Jangan sampai kita bagian dia udah kita terlanjur ngomong. Gitu, dan kita sendiri harus sudah siap. Misalkan bagian kita udah keambil sepotong sama MC yang sebelah kita, ya kita jangan bingung, jangan panik, kita harus sudah bisa ya. Bridgingnya gimana gitu kan. Biasanya kalau MC kan biasanya bridgingnya iya betul banget. Atau misalnya kalau MC ngomong selamat datang Pak Hoirul misalkan gitu ya. Selamat datang Bapak. Biasanya kan dia ngikut juga tuh MC-nya. Nah itu harus kita harus pintar tuh. MC itu harus harus bisa ya nyari bridging yang oke gitu. Itu yang pertanyaan pertama ya. Semoga menjawab. Yang kedua, kalau grogi atau demam panggung ini harus lumayan personal sih karena jawabannya mungkin beda-beda ya. Kalau aku dulu, aku tuh demam panggung tuh setiap kali kalau emang mau lomba ya. Kalau cuman ngomong depan orang, itu aku biasa aja. Mau ngomong depan orang banyak, kebetulan kan aku SD kan 6 tahun ya. Itu 5 tahun ada kali aku ketua kelas mulu karena emang gak ada yang mau dan aku ya udah mau-mau aja gitu kan. Yang namanya ketua kelas kan pasti ngomong depan kelas mulu kan. Teman-teman nggak ada guru, nah teman-teman ntar PR kumpul depan gitu, atau teman-teman nih cateringnya udah nyampe kan dulu SD gitu ya, itu mah hal yang biasa gitu kan. Cuman yang tidak biasa adalah kalau lomba, karena kalau lomba tuh dinilai oleh juri dan itu menakutkan. Kalau kita ngingetin kelas kita nggak ada guru itu kan nggak ada yang menilai, tapi kalau lomba tuh menyeramkan dan itu demam panggung sendiri buat aku. Dulu yang aku lakukan itu adalah aku menghafal, dulu kan aku belum ngerti ya yang namanya public speaking tanpa teks, karena waktu SD itu diajarinnya adalah ini ada teks, coba pahamin nanti bacain ya, dan harus bagus, harus sesuai. Sehingga waktu itu yang aku lakukan adalah aku apalin bener-bener, aku masih ingat itu bahkan lagi sholat Jumat pun teks perinannya aku bawa, yang ustadznya lagi ceramah aku malah bacain teks pidato, aku apalin dari assalamualaikum sampai waalaikumsalam. Dan aku bener ada satu lomba di mana aku benar-benar apal tuh dari atas sampai bawah. Dan itu ngerasanya keren dulu waktu SD. Wah keren juga ya aku ya bisa hafal sampai awal sampai akhir. Tapi ya salah gitu kan, karena masa kita cuma ingin me-recite apa yang ada di kepala kita kan itu kelihatannya kaku. Itu pasti kelihatannya kaku. Meskipun sebenarnya kita apal gitu ya, tapi kesannya pasti kaku gitu. Jadi menurut aku demam panggung itu akan dengan sendirinya mereda kalau teman-teman tuh mulai terbiasa sama yang namanya paham apa yang mau dibawa. Karena kalau nggak paham apa yang dibawa itu susah tuh. Bisa sih diakalin, cuman susah. Ya bisa diakalin, cuman susah. Karena kalau kita nggak paham tuh kelihatan. Dari mata orang lain tuh kelihatan. Ya, kelihatan kalau kita bohong, kelihatan kalau kita ngibul-ngibul dikit, itu kelihatan. Tapi kalau kita paham, kita yakin, kita tahu, wah ini bagian gue banget nih, ini materi gue banget nih. Mau teman-teman punya demam panggung pun itu nggak bakal kelihatan. Karena nggak teman-teman tunjukin. Jadi kata kuncinya jawabannya buat pertanyaan keduanya Reza adalah memahami apa yang mau dibawa. Itu, bukan diapalin, tapi memahami. Kadang kita lupa 1-2 kali, apalagi aku. Aku kebetulan jurusan hukum kan nggak mungkin aku apalin pasal 1 sampai 100 gitu kan. Tapi aku hafal pasal 45, aku hafal pasal 73, aku hafal. Ya udah, comot aja dua itu. Gitu ya. Yang sisanya kita ambil secara umum aja. Gitu. Jadi kita yang penting paham, nggak perlu hafal semua, atau nggak mau dihafalin juga nggak apa-apa, tapi yang penting kita paham dan kita tahu informasi penting apa yang audiens perlu tahu. Karena dia datang ke webinar kita, datang ke acara kita cuma pengen tahu hal-hal yang menurut mereka penting aja. Kalau nggak penting kita nggak bakal daftarin dengerin kalian. Gitu kan simpelnya gitu. Gitu ya, Reza ya. Semoga menjawab ya. Oke, Kak Abdurrahman. Tadi luar biasa sekali sih jawabannya udah lengkap. Thank you, Kak. Ya, sama-sama. Oke, jawabannya keren banget ya dan detail banget. Semoga benar-benar menjawab ya Reza ya. Dan kalau mungkin ada pertanyaan lagi Reza, kayaknya masih banyak nih kalau dari wajah-wajahnya yang pengen ditanyain, bisa langsung ke Instagramnya Kak Abdul aja ya. Nah, di sini kita juga masih ada 2 penanya. Sebenarnya 3, ini masih ada 2 yang raise hand, dan 1 itu ada di kolom chat, tapi karena tadi udah keduluan sama yang raise hand, aku pengen panitia mempersilahkan juga untuk teman-teman yang raise hand ini untuk bisa open mic. Di sini aku mau pilih Al-Hikmi yang duluan raise hand setelah Reza. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Syifa yang telah memberikan saya kesempatan dalam bertanya pada forum kali ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam.
karena sedang ada di luar, takut gitulah pokoknya. Yang ingin saya pertanyakan kepada Kak Abdurrahman, yakni terkait ketika kita sedang berbicara di depan orang banyak, apakah guyonan atau candaan itu diperlukan, atau kita juga harus mempertimbangkan dengan materi yang kita bawakan itu. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Kak Abdur. Ini tentang jokes yang kira-kira harus kita pertimbangkan nggak sih pemakaiannya atau penggunaannya dalam berbagai forum. Nah, silakan Kak Abdur. Siap, thank you, Chef. Oke, tadi dari Al-Hikmi ya. Jawabannya perlu, tapi proporsionalitasnya harus kita hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalau aku sama kalian kan kita kan seangkatan beda-beda tipis ya, kita ada banyak nggak masalah gitu. Bahkan dari tadi kalau nggak salah aku lebih banyak ketawanya ya daripada nyampein materinya gitu. Cuman kalau misalkan audiensnya itu senior gitu ya, dalam artian bapak-bapak, ibu-ibu, dosen, mungkin kita harus hati-hati tuh teman-teman. Kita sesuaiin selera humornya mereka gitu. Kenapa? Karena itu emang tata krama aja sih. Karena kelihatan aku tadi malam barusan tuh dengerin podcast. Jadi podcast tentang donor darah gitu. Aku lagi kepo tentang donor darah. Jadi yang pembicara podcastnya narasumbernya itu dokter udah tua sama pembawa podcast ini anak milenial. Kayaknya mahasiswa. Jadi kelihatan banget tuh timpangnya teman-teman. Saat mahasiswanya ketawa-ketawa gitu ya, pakai jokes gitu kan. Itu dokternya agak linglung karena mungkin nggak connect sama jokes si mahasiswanya gitu. Dan ini kita ngomongin mahasiswa sama dokter. Dokter itu paling umur 40-50 ya kan. Jadi umurnya bisa 20 tahun lebih. Nah, itu kelihatan banget aku sebagai audiens, aduh kok nggak pas nih jokesnya gitu. Itu menarik sih untuk dibahas ya. Jadi kita jangan sampai berlebihan, tapi jangan sampai nggak ada juga. Karena mereka meskipun udah senior kan pasti mereka santai dong. Apalagi kalau settingnya santai. Kalau settingnya serius beda. Misalkan settingnya lagi rapat pembahasan undang-undang misalkan ya itu kita nggak bisa banyak gitu kan. Cuman kalau konteksnya webinar, kita konteksnya sederhana, sharing-sharing biasa, itu mungkin bisa gitu ya. Jadi apakah jawabannya perlu? Perlu banget. Tapi soal berapa banyak, nah itu yang harus kita cek dulu tuh. Kita cek audiensnya, kita cek tujuan acaranya, kita cek panitianya. Kak atau Mas atau Mbak ini gimana sih? Mau model seperti apa sih kegiatannya gitu. Agar kita sesuaiin gitu. Kalau zaman SMA ya, lagi acara pelantikan misalkan, pelantikan OSIS, ya kita nggak bisa ketawa-tawa, harus serius gitu kan. Jadi bisa tuh kita sesuaiin seperti itu ya. Gitu aja sih Al-Hikmi ya tadi pertanyaannya, semoga menjawab. Terima kasih kepada Kak Abdurrahman untuk jawabannya sangat cukup sekali. Ya. Oke, berarti riset tentang audiens kita itu siapa, terus juga konsep acaranya itu kayak gimana, tujuannya itu penting banget ya Kak. Nah ini harus dicatat nih teman-teman. Karena kadang-kadang kita, entah itu sebagai pengisi acara, pembawa acara, atau kadang-kadang kita juga sebagai panitia, cuma teman-teman doang, siapa sih yang bakal hadir. Nah itu kadang dikesampingkan gitu ya, di nomor 2 kan, padahal itu penting banget. Nah ini jadi tips yang baru nih buat teman-teman sekalian, jadi bisa diperhatikan untuk kegiatan selanjutnya, atau mungkin buat teman-teman yang pengen coba public speaking di audiens yang mungkin agak beda nih range-nya dari yang biasa kita hadapi. Oke, pertanyaan terakhir. Ini dari yang raise hand lagi, ada Kak Azila Maiserah Siregar. Silakan Kak Azila untuk bertanya kepada Kak Abdur. Oke, terima kasih Kak Syifa. Apakah suara aku terdengar? Terdengar jelas. Oke, nah jadi Kak Abdur aku pengen nanya nih. Jadi kan tadi Kak Abdur sempat mention kalau misalnya Kak Abdur tuh juga sering nih ngalamin demam panggung gitu. Tapi balik lagi, kadang-kadang tuh apakah demam panggung ini akan mengganggu proses atau public speaking-nya Kak Abdur atau enggak? Nah, di sini yang aku mau tanya adalah ketika demam panggung itu hadir, gimana sih cara Kak Abdur untuk nge-make sure diri Kak Abdur lagi, oke, ini ngembaliin lagi rasa percaya dirinya, ngembaliin lagi rasa nyamannya di tengah perasaan-perasaan kayak nggak nyaman tadi, perasaan deg-degan, takut, atau khawatir tadi itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu, di situ ketika Kak Abdur Kak Abdur bilang kalau misalnya ketika menghadirkan perasaan percaya diri dan nyaman itu tuh kita harus tahu dan mempersiapkan kemungkinan terburuk. Know and prepare for the worst. Nah, itu bukannya semakin kita membayangkan yang
membayangkan atau mengetahui yang buruk-buruk itu bukannya malah berimpact ke perasaan kita yang makin khawatir ya Kak. Itu yang pertama. Itu pertanyaannya. Terima kasih Kak Abdur. Oke, thank you pertanyaannya Kak Gila. Silakan Kak Abdur, ada jawab langsung. Silakan. Oke, siap. Thank you Shiva, thank you buat Azila ya. Tadi pertanyaannya bagus banget ya. Pertama soal demam panggung yang tiba-tiba datang di tengah-tengah. Ini biasanya aku kalau lagi ngeblank tiba-tiba ya, terus tiba-tiba demam panggung itu pernah aku, ini online, konteksnya online, lagi ngisi kelas gitu. Kelasnya itu sejam, 1,5 jam. Terus tiba-tiba aku kayak aus, kayak capek gitu lah. Tapi bukan ke yang pingsan gitu ya, tapi lebih ke kok tiba-tiba gue capek ya di tengah-tengah, padahal materinya masih di tengah-tengah nih, belum selesai gitu. Akhirnya yang aku lakukan adalah aku suruh mentinya, peserta kelasnya, ya ini kan sistemnya kayak ngajar gitu kan, aku suruh dia, ini ada bacaan slide, coba baca 3 menit. Aku biasa gitu. Nah, 3 menit itu aku istirahat. Biasanya aku off cam dulu, aku suruh mereka baca. Nah, selama mereka baca, aku biasanya minum. Ya, kalau lagi nggak puasa, aku minum. Terus kalau misalkan nggak minum, misalkan nggak haus, ya udah aku ngecek HP aja. Yang penting tenang dulu. Terus selesai 3 menit, baru aku lanjut lagi. Gimana teman-teman? Udah selesai ya tadi baca 3 menitnya. Nah, ini kita coba bahas satu persatu. Karena biasanya demam panggung aku tuh lebih ke ini. Aku merasa ngomong udah banyak, tapi kok kayaknya waktunya masih banyak. Itu biasanya demam panggung. Karena bingung mau ngomong apa lagi. Gitu kan. Misalkan kita disuruh ngomongnya sejam. Kita udah ngomong lama banget. Ternyata masih 35 menit. Sisa 25 menit kan bingung mau ngomong apa. Nah, biasanya aku jeda dulu seperti itu. Atau kalau misalkan nggak boleh ada jeda yang kayak gitu, ya udah aku tetap lanjut, tapi aku tetap bener ngomongnya itu pelan-pelan. Biasanya sih aku ngadain Q&A, aku basa-basi, ada yang mau bertanya nggak sejauh ini, aku tunggu ya selama 1 menit, biasanya gitu. Jadi biar kita tenang dulu. Itu yang demam panggung ya, Azila ya, itu yang pertanyaan pertama. Terus kalau yang pertanyaan kedua tadi soal, apa tadi Azila? Ngeblank ya? Itu Kak, untuk ketika kita kan Kak Abdur untuk ngembaliin rasa percaya diri sama nyaman itu, Kak Iya. Abdur selain mempersiapkan materi juga know the Oh, worst, iya. kayak tahu kemungkinan terburuknya. Oh iya, benar. Terkait kemungkinan terburuk. Ini benar kalau kita mikirin yang buruk-buruk itu pasti akan kebayang gitu ya. Malah bisa jadi kejadian gitu. Tapi prepare for the worst itu lebih ke kita pengen tahu kira-kira kita harus sesiap apa sih nanti saat kemungkinan terburuk itu terjadi. Dan itu aku setuju sih sama Azila. Karena kalau aku tuh kalau online paling takutnya aku tuh adalah kalau misalkan tiba-tiba internet itu mati. Itu yang paling aku takut banget. Kalau online, bukan masalah yang nanya banyak, aku nggak masalah kalau yang nanya banyak. Atau ada apa pertanyaannya susah, aku nggak pernah masalah kalau pertanyaannya susah. Karena aku tipe yang kalau aku nggak tahu, aku kasih tahu nggak tahu jawaban. Gitu, aku nggak ada masalah, nggak ada takut. Tapi kalau online tuh yang bikin takut adalah internet. Ya makanya aku tuh selalu merhatiin, ini Shiva kepalanya masih gerak gak ya? Apa internet aku masih lancar nggak ya? Selalu ngecek karena takut banget yang namanya internet tuh pasti gitu. Makanya tuh aku selalu kalau online tuh takut banget deh. Makanya kalau online gak di rumah, di jalan gitu ya, di restoran, di kafe, itu takut sebenarnya ya. Karena bisa jadi wifi-nya kenapa-napa gitu. Nah, itu biasanya aku tetap pikirin, tapi aku tetap standby. Misalkan aku kalau tahu kayak gitu, aku akan isi pulsa dulu, HP, ya 20.000, 50.000, biar nanti ada hotspot yang standby gitu. Atau kalau misalkan lagi nggak bagus banget sinyalnya, yang aku lakukan adalah aku pindah tempat. Jadi kalau emang tempatnya jelek ya udah jangan paksain di situ, aku cari tempat yang lain gitu. Jadi prepare for the worst itu pastikan kalian fokuskan pada masalah yang benar-benar nyata kemungkinannya terjadi. Jadi kita nggak takut ya. Jadi bukan kita takut akan itu terjadi, karena kalau kita nggak takutin dan kita biasa aja, dan saat itu nanti terjadi kita malah nggak tahu nih mau gimana, itu bahaya gitu. Jadi kalau aku tuh biasanya worst-nya aku tuh adalah kalau misalkan internetnya kenapa-napa, aku harus sudah siap seperti apa gitu. Jadi pastiin prepare for the worst ya. Kalau konteksnya online, siapin hotspot gitu ya. Atau kalau misalkan konteksnya dalam diri kita, takutnya tiba-tiba ngeblank di tengah, terus tiba-tiba aku lupa mau ngomong apa. Nah, prepare for the worst-nya kita tuh gimana? Bisa jadi kita coba minta tolong moderatornya carry dulu 5 menit gitu ya. Atau kita pura-pura basa-basi kayak yang aku bilang, itu bisa juga gitu. Jadi gitu sih Azila kalau untuk kita prepare yang for the worst ya. Bisa teknis, bisa substansi. Cuman menurut aku ini lebih relevan teknis ya, karena itu lebih lumayan berbahaya sih gitu. Oke, cool.
Sip, udah menjawab ya, Kak Azila? Gimana? Udah menjawab banget. Oke, karena kita udah dapet 3 penanya dan juga 3 jawaban yang keren dan bermanfaat banget dari Kak Abdur. Nah, berarti sesi tanya jawab ini secara resmi ditutup. Buat teman-teman yang masih pengen nanya sama Kak Abdur, tadi udah dikasih ya kontak personnya, Instagramnya, emailnya, teman-teman mau hubungi dari mana, silakan. Kak Abdur akan semaksimal mungkin menjawab Kak Abdur ya. Ya, siap. Oke,